Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini adalah bulan baru di Virgo ketika bulan dan matahari bertemu. Ini di 15 derajat ya, atau lebih tepatnya 14 derajat 38 menit. Pada pukul 7 pagi ya, hampir jam 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita lihat bulan dan matahari yang masih di Virgo ini membuat trine yang sempurna dengan Uranus. Jadi ini adalah saatnya semua bisa diputarbalikan, semua bisa terjadi perubahan yang kita tidak bisa antisipasi. Dan dengan Mars yang trine dengan Pluto, saya melihat di sini memang ada pergerakan yang luar biasa besar untuk bumi. Somehow. Anyway, kita lihat di sebelah kiri semuanya retro ya. Jadi memang perubahan itu lebih ke core-nya ya, lebih ke dalam diri. Kalau levelnya individu adalah dalam diri kita. Jadi perubahan itu bukan di luar. What's change? Me. Saya. Yang berubah adalah saya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Saya nggak tahu kenapa saya yang dulu itu sudah tidak sama dengan saya yang sekarang, atau saya yang sekarang tidak sama dengan saya yang dulu. Dan ini terkait dengan hubungan juga somehow. Dan semua healing, semua perbaikan, fixing, semua solusi itu harus disampaikan secara verbal. Tidak bisa harusnya dia tahu, nggak bisa, itu nggak ada di cerita, nggak bisa dengan cara gitu. Harus disampaikan apa yang kau inginkan. Kalau perlu minta maaf harus disampaikan, kata maaf harus keluar. Kalau memang sudah memaafkan, sampaikan juga kalau sudah memaafkan. Begitu juga kalau belum bisa memaafkan. Tetapi kalau belum bisa memaafkan, berarti ceritanya masih menggantung, dan itu berarti masih dibawa lagi ke siklus yang berikutnya ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Perubahan ini ada di langit, artinya ini memang harus berubah, suka atau tidak. Ini yang tertulis di langit, itu setidaknya saya bacanya demikian. Dan semua astrologi sepertinya akan membaca hal ini. Tetapi perubahan itu tidak pernah menjadi hal yang mudah. Dan kemarin itu bacaannya panjang lebar, saya kesana kemari berapa menit saya nggak tahu karena saya masih upload sekarang. Itu juga mengatakan sedikit orang yang bisa menerima ini sebagai satu kenyataan. Lebih banyak yang denial, lebih banyak yang menolak dan bersikap memusuhi, atau saya nggak tahu kenapa saya menjadi sukar sekali untuk fokus hari ini. Anyway, kemarahan, rasa bersalah itu seperti memuncak hari ini. Itu yang utama, dan energi agresif itu bisa begitu tinggi. Saya minta maaf kalau saya ngomongnya terbata-bata. Anyway, kita lanjutkan saja apapun. If you don't like this session, silakan. Dan di sini juga digambarkan bulan di tengah, artinya memang ini adalah momen atau periode di mana kita perlu untuk sadar, self-aware, bahwa sebenarnya semua pemberian, semua yang ada di kita itu adalah hadiah. Seberapapun kita sekarang sedang melihat ini sebagai sesuatu yang bukan hadiah, ini adalah pemberian terindah. Hanya kita memang harus secara sadar melihatnya, gambar perempuan yang sebelah kanan. Jadi hanya logika kita yang bisa mengatakan ini adalah jalan terbaik.
Kalau dari New Moon in Virgo, a time to give rather than take. Jadi memang di langit saja sudah mengatakan bahwa saat ini kita memang perlu memberikan. Dan wajah Virgo itu memang ini sedih gitu ya. Lihat wajahnya kan tidak digambarkan ceria, tidak. Penuh pengorbanan, memberi. A time to give rather than take. When this card comes up, it's time for you to take stock of your situation. Where are you and where do you want to go? The new moon energy of this card suggests a restart. And the Virgo energy suggests you make the restart a clever one that's simple and well organized. Ya, saya cerita energi Virgo kemarin ya. Kita melihat datanya seperti apa, melihat semua dengan intelektual, dengan cara intelektual, logika, dan kita bisa merencanakan kalau kita kepalanya dingin. Tapi memang energi Virgo memungkinkan kita untuk bisa keep our head cool gitu ya, cool aja. Virgo also has a strong health aspect to it, so if you've been unwell, this card suggests that your health is on the up. Jadi kemarin yang saya cerita kalau workout-nya ketinggalan harus didahulukan, tapi workout itu adalah kiasan. Apapun hal yang masih belum sehat, tanda petik kebiasaan yang belum mengarah pada kebiasaan yang sehat, maka kita harus upayakan. Virgo loves clean eating and alternative therapy, so add this into your routines now. However you've been feeling, apapun perasaanmu. If a situation is blocked at the moment, it could be that you're over-analyzing things or being too critical. Jadi, kelemahannya dari energi Virgo adalah ketika kita mencoba untuk mengorbankan diri untuk kepentingan lebih besar, dan itu pun tidak cukup. Bahkan ketika tidak cukupnya itu yang mengatakan bukan orang lain tetapi kita sendiri. Kayak kita nggak pernah, kita udah habis-habisan tapi rasanya kita masih harus melakukan lebih daripada yang kita punya. It's dalam ya. It's time to ask less what someone else can do for you and to think more about what you can do for others. Iya, jadi kita memang berpikirnya adalah tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Dan kayaknya itu pun nggak pernah cukup gitu. Kalau di sini kartu yang pertama keluar dan jumping itu adalah coming into power. I step into my power boldly and confidently. Ya. Jadi di sini artinya kita sedang mengumpulkan sendiri kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk mampu bangkit dan melakukan sesuatu. 3 kartu dari Wisdom Avalon ini adalah forgiveness. Tadi yang saya cerita di awal, hari ini kita barangkali memang harus let go, which is very difficult. Ya, karena situasinya semua tadi penggambarannya adalah sukar untuk forgive ya. The cow itu nourishment, abundance, asking, receiving. Jadi kalau Virgonya sendiri mengatakan bahwa ini waktunya kita memberi, tetapi di sini yang di tengah justru kita meminta. Jadi apa yang kita bisa terima juga. Somehow kita tetap perlu untuk balance ya. Kita perlu, jadi energi yang raw gitu adalah kita berkorban. Sehingga sarannya adalah coba untuk melihat dari sisi yang satu juga. Ini near future-nya adalah the novice, innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable, curiosity. Jadi memang semuanya itu kayak kita masih belajar dari nol lagi. Situasi ini masih situasi yang baru. Apapun yang mengubah, apapun yang berubah di hari ini membuat kita menjadi seperti orang baru lagi, karena ini adalah teritori baru. Itu yang saya rasakan. Ini situasinya wounded, experience, guarded ya. Jadi kita defensif sebenarnya karena kita pernah terluka. Challenge-nya kita nggak mau ngikutin apa yang seharusnya kita lakukan karena kita terluka ya. Kita menolak, kita denial. Advice-nya The Emperor jelas ya. The Emperor itu kita yang mengambil otoritas terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita menolak ya barangkali juga
ada alasannya kenapa kita harus menolak ya. Tapi yang penting kita harus merasa bahwa kita dalam posisi punya kendali untuk keputusan berikutnya. Jadi tidak tergantung dari orang lain. Semuanya kembali ke kita. Iya, apapun nanti karena outcome-nya judgment, ya semua tergantung dari tabungannya kita. It is what it is. Kalau kita memang masih punya masalah besar, ya timbangannya juga masih berat. Jadi ya memang masih banyak yang harus dilakukan. When people are nice to you, be kind. When people are not nice to you, be kind. Sama aja, jadi it doesn't matter orang tuh mau kayak apa, yang penting kita tetap berprasangka baik ke semesta, dan kita nggak perlu unkind ke orang lain. Kenapa? Karena ya somehow kalau kita unkind itu tetap argonya jalan lah, kira-kira seperti itu. Nanti somehow satu hari atau lain hari itu akan kembali ke kita kalau kita tetap baik pada orang yang itu mungkin pada situasi lain, entah dari orang yang bersangkutan atau dari orang lain lagi, kita mendapatkan pertolongan di situasi yang rasanya impossible. It happens all the time untuk saya ya. Jadi kalau saran ini muncul bukan karena memang seharusnya begitu, enggak, tapi karena memang pengalaman saya mengatakan kalau kebaikan hati itu tidak pernah hilang begitu saja di udara, nggak pernah, selalu ada catatannya. Hanya kita nggak tahu kapan dia akan kembali ke kita, karena memang bukan tugasnya kita untuk hitung-hitungan tersebut. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.